Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wazirli. Walal muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kurriha bina ulahu lan den makruhaken opo bangunan lahu kedue mayit au alaihi atawa ing atase kuburan wa watu alaihi lan nongkrong alaihi ing atase kuburan ila li darurati nanging kedue darurat karena darurat wa nafsuli guslin lan ngeduk kedue ngadusi wala tudfanu imro'atu fi batniha lan aja olan orana den pendem apa sapa wadon fi batniha ing dalem wetenge ya mar'a janinun apa janin hatta yuta'aqqaqa mautuhu mala nerima nyata apa matine ya janin. Wa kurriha bina ulahu dimakruhkan membangun sebuah bangunan di pekuburan. Jadi ngebangun kuburan, apakah itu di atas kuburan atau di samping-samping kuburannya, makruh hukumnya. Tidak sunnah, makruh. Tapi menurut Syekh Nawawi, kecuali makam para anbiya, para nabi, para aulia, para syuhada, mati syahid, para sholihin, ini tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena banyaknya yang ziarah ke makam nabi, karena banyaknya yang ziarah ke makam para syuhada. Ini tidak dimakruhkan menurut Syekh Nawawi. Untuk tanda saja, li'ihya'id ziyarati, supaya orang ziarah itu bisa watabarruki dan mengharap keberkahan. Sebab kalau makam Nabi umpama tidak ada tandanya repot. Kok makam Nabi umpamanya disamakan umpama. Dia niatnya mau ziarah ke makam Nabi, taunya ziarah ke Abu Jahal, kan repot. Saya kira Nabi, taunya Abu Jahal. Boleh kalau makam Nabi, tapi selain para anbiya, para sholihin, makruh. Udahlah, nggak usah dibangun-bangun, justru memberatkan si mayit. Itu makruh doang, tidak haram, makruh. Apalagi kalau di makam wakaf, tanah wakaf, haram hukumnya. Kalau tanah wakaf dibangun, kenapa? Gantian lah. Emangnya punya dia, kan gantian. Kalau umpama padat kan bisa disusun. Kalau sudah busuk, sudah nggak ada, hanya tulang belulang, kan boleh disusun. Makruh hukumnya. Kemudian juga wa kurriha wat'u alaihi, dimakruhkan duduk-duduk di permakaman, di atas kuburan tuh. Ini penyakit kita orang kan, kalau memakamkan baru pada ngerokok di dur kuburan kan. Ngobrol, baru ngobrol janda, ngobrol politik. Ada wadon lewat, be kan sempet wadon, padahal di atas kuburan. Andaikan dia itu bisa terdengar oleh kita, wih, janda bepugu lagi digebuki kita ke, lagi disiksa. Makruh tuh. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi, lebih jelas lagi oleh Syekh Nawawi kata-kata makruh tadi. Wa kuriha julusu alal qabril muhtarami, dimakruhkan duduk-duduk itu di atas kuburan orang yang dimuliakan. Siapa dia? Terutama para aulia, para ulama, kemudian umat muslim yang soleh. Kita semua mukmin nih, soleh.
Yang soleh tapi yang sholat, pengajian, menuntut ilmu. Kalau dia tidak soleh, hidupnya tukang mabok, umpamanya, ya apa dodok kibae. Is dodok kibae. Lagi uripe be ora dihormati kan. Komo mati, wis wayahe lagi mati tak edek-edek ki wong. Tidak makruh. Karena alal muhtarami, kepada orang yang dimuliakan, yakni yang pertama para anbiya, para nabi, para solihin, para syuhada, para alim ulama. Kemudian orang-orang yang mau menuntut ilmu nih seperti kita nih, ketika kita mati nanti, orang yang duduk di atas kuburan kita kena hukum makruh. Dia kena hukum makruh, dibenci oleh Allah. Watu alai illa li daruratin, kecuali darurat. Mana yang disebut darurat? Ai hajati bi an halal qabru an man yazuruhu walau ajnabiyan. Seperti halnya mau menggali kuburan. Kan sulit tuh, kalau nggak nginjek bagaimana? Itu darurat namanya, nggak jadi masalah. Atau dia mau ziarah, bagaimana kita nggak nongkrongnya di kuburan, wong kita harus ziarah, harus baca Quran di situ. Itu tidak dimakruhkan. Itu disebut darurat. At-tubihul mahdurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara yang tidak dibolehkan, kalau darurat itu dibolehkan. Tidak haram, tidak makruh. Wa amma khobaru Wa amma khobaru muslimi annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ayyajlisa ahadukum ala jamrati fatahlisu ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Ini Nabi ngomong. Kata Nabi, li ayyajlisa ahadukum, andai kalian itu duduk di atas bara api, di atas arang yang sedang menganga itu, duduk di situ jauh lebih baik dibandingkan duduk di atas kuburan. Coba. Sampai bara apinya tuh tembus ke pantat, itu mendingan duduk di situ tuh daripada duduk di atas kuburan. Iki maning kebon jeruk main gitar, ya kan? Mabok-mabokan kadang di atas. Waduh, itu parah sebetulnya itu. Haram hukumnya begitu. Akan tetapi menurut Syekh Nawawi, wapussirul julus, ditafsiri oleh Syekh Nawawi, al julus di situ maksudnya ngencing di atas kuburan, berak di atas kuburan. Menurut Syekh Nawawi. Tapi menurut sebagian ulama, kencing ataupun tidak sama. Karena Nabi nggak ngomong kencing. Andai kalian duduk di atas bara, kata Nabi, itu jauh lebih baik dibandingkan duduk di atas kuburan. Sebagian ulama berpendapat duduk bukan hanya kencing, apalagi kencing. Tapi menurut Syekh Nawawi lebih ringan, dia berpendapat maksudnya kencing. Kata Syekh Nawawi, ya yang jelas mah nggak usah lah. Walaupun perebutan ulama, perbedaan ulama, yang jelas dua-duanya betul, nggak salah, punya alasan masing-masing. Jauh lebih baik menghindar daripada perebutan ulama. Berarti kesundut rokokku mesti mending daripada dodok ning kuburan. Wa huwa haramun bil ijma. Kalau kata Syekh Nawawi, yang namanya ngencingin kuburan, berak di kuburan, haram hukumnya ijma, sepakat seluruh ulama. Maksud tafsir hadis itu kencing dan berak sepakat. Tidak ada yang tidak sepakat. Kecuali perbedaan hanya duduk saja tuh. Menurut sebagian ulama mah enggak, tapi menurut sebagian ulama tetap sama. Berarti ngeri kita. Lalu bagaimana? Ya aja ngedek-ngedek jauh dari kuburan. Kecuali kita mau menguburkan, atau kita ingin mendoakan, ziarah, yang ngelangkah-langkah, yang penting jangan diinjek kuburannya. Kan ada jalan dikit-dikit tuh. Jangan main injek-injek aja.
Karena itu manusia tuh hebatnya agama Islam, matinya pun masih menghormati posisi dia mati. Amma gairul muhtarami ka qabri murtadin wa arabin fala karohata fil julusi wa nahwihi. Lalu bagaimana kalau seandainya di makam pekuburan orang-orang yang murtad? Aliyong murtad, tadinya Islam murtad lagi. Dia masuk Islam gara-gara pengen nikah dengan orang Islam. Hanya dia masuklah Islam, dia kira agama hanya sebuah KTP, agama hanya sebuah mainan, hanya peraturan hidup saja di dunia. Enggak maulah dia masuk Islam gara-gara mau ngawinin Sarniti. Kebenaran Sarnitinya agak mirip-mirip Cina. Akhirnya setelah menikah dengan Sarniti nih Aliyong, dia kembali lagi ke agamanya. Enakan agama gua pagi-pagi nyolok di matahari kan nyembah make lidi itu kan. Enakan itulah Islam, bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat. Balik lagi dia, murtad berarti. Atau memang tadinya agama Islam, karena kehimpit ekonomi, sehingga keyakinan dalam agama Islamnya bubar gara-gara ekonomi, masuk dia ke agama luar. Murtad tuh. Yang ditanya hukum duduknya di atas orang yang murtad, la yukrohu, tidak dimakruhkan duduknya tuh. Bahkan kata Syekh Nawawi, wala yahrumul baulu wat tagawut ala kuburihima, berak tak kencing tadi atas orang yang murtad itu tidak haram hukumnya. Berarti ada alasan hukum haram kepada orang yang beriman, kepada orang yang tukang sholat. Lalu bagaimana makam kita banyak nih ya, mana yang beriman, mana yang enggak, kita nggak tahu nih mana yang soleh maksudnya. Kan nggak tahu tuh ya, ya hati-hati saja jangan. Apalagi di sini kan ada bacaan sih kita tahu. Wih, kiki tukang mabok ya. Kiki tukang wadon baik, isingi baik, orang apa ku? Bukan orang isin mengising ya beraknya. Cuman ya kelewatan dah tetap ya. Siapa tahu di bawahnya ada yang soleh juga. Nama orang kafir, kafir di luar agama Islam, dia memerangi agama Islam, kemudian ada pekuburannya, makamnya, berakin saja, nggak apa-apa. Bahkan kita disunahkan ketika kita melihat makam Abu Jahal, sunnah meludah, sunnah. Kita ngelihat makam Abu Jahal umpamanya, kita lewat atau melihat, ludahin. Itu sunnah hukumnya. Kenapa? Karena dia kejam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlalu kejam Abu Jahal. Mau ngebunuh Nabi, mau dibantai Nabi, diintimidasi. 3 tahun beliau juga diintimidasi, diboikot. Nggak bisa makan, nggak ada barang pokok, bahan pokok nggak ada. Semua diboikot. Sehingga miskin pada saat itu umat Islam di Mekah gara-gara Abu Jahal. Maka sunnah ketika kita melihat makam Abu Jahal ngeludah, sunnah.